Dalam film ini, Liam Cunningham berperan sebagai seorang pengusaha dan pedagang seni bernama Walter Moreland yang menemukan harta karun di perairan Spanyol. Sayangnya, pihak berwenang menyita semua penemuan mereka karena tidak berwenang melakukan penggalian di perairan negara Spanyol. Untuk mencegah pencurian, semua barang berharga akhirnya dikunci di brankas bank Spanyol yang sangat terkenal paling aman di dunia dan tidak pernah bisa dibobol selama 80 tahun. Semua kekayaan Walter disimpan di tempat yang dikenal sebagai lemari besi teraman di seluruh dunia. Selain itu, sistem keamanan gedung ini sangat ketat. Misalnya, jika penyusup menemukan ruang bawah tanah, seluruh ruangan akan terendam air sepenuhnya, membunuh semua orang di dalamnya. Walter membuat tim individu dengan keahlian khusus dari keamanan yang tampaknya sangat ketat, yaitu Lorraine, seorang penipu, Simon, seorang ahli logistik, Klaus, seorang hacker komputer, dan James adalah teman lamanya. Namun, untuk membobol brankas bank Spanyol, Walter juga membutuhkan bantuan seorang mahasiswa teknik brilian bernama Tom Johnson. Dan apakah mereka mampu merebut kembali harta karunnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Film diawali dengan di sebuah kapal ekspedisi Inggris yang tenggelam di perairan Spanyol pada tahun 1500-an. Tampak sekelompok arkeolog yang dipimpin oleh Walter sedang mencari kekayaan di dasar lautan. Namun ketika harta karun itu ditemukan, polisi air Spanyol bergerak cepat untuk menghentikan aktivitas ilegal itu, menyita harta karun itu, dan menyimpannya di brankas bank Spanyol yang sangat aman. Merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah Spanyol, lalu kemudian Walter membentuk kelompok dengan tim individu dengan keterampilan khusus untuk merampok bank. Walter juga membutuhkan seorang jenius untuk menjalankan rencananya karena targetnya adalah bank teraman di dunia, Bank of Spain yang memiliki tingkat dan sistem keamanan yang hampir tidak mungkin ditembus oleh Walter. Sampai akhirnya bekerja dengan Tom, seorang insinyur brilian. Tom adalah pemuda yang baru berusia 22 tahun. Mahasiswa yang dianggap cemerlang ini menolak 8 tawaran pekerjaan dari perusahaan besar, bahkan tawaran gaji sebesar $400.000 ditolak olehnya. Dia mengklarifikasi, menurutnya, tidak satupun dari perusahaan-perusahaan ini yang bergerak ke arah dengan semangatnya. Dia adalah pemuda yang baik yang menginginkan yang terbaik untuk masyarakat. Ayahnya sangat frustrasi dengan pilihan putranya. Dia percaya bahwa putranya telah kehilangan kesempatan yang luar biasa untuk masa depan. Tom, anaknya yang cerdas itu, diperintahkan oleh ayahnya untuk segera mendapatkan pekerjaan agar dia dapat mengejar cita-citanya yang sebenarnya. Tom menerima pesan misterius dari seseorang saat berbicara dengan ayahnya. Saat Tom menerima pesan itu, pengirim pesan merahasiakan identitasnya, yang membuat Tom penasaran. Tom akhirnya pergi karena mengikuti intuisi dan rasa ingin tahunya. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Tom memilih untuk menerima undangan Walter untuk bergabung dengan tim untuk melaksanakan rencana perampokan bank. Bagaimanapun, karena keahlian Walter dalam negosiasi dan fakta bahwa dia bergabung dengan Lorraine. Keesokannya, Tom menghubungi ayahnya untuk mengatakan dia akan pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari, lalu Tom berangkat. Setibanya di bandara kota London, tampak Lorraine sudah menunggu kedatangan Tom. Lalu Lorraine membawa Tom ke markas mereka, di mana semua tim sudah menunggu kedatangannya. Walter menyambut kedatangan Tom serta memperkenalkan beberapa kru yang bergabung dalam tim ini. Terlihat dalam markas ini, mereka semua tampak sibuk dengan kerjaannya, terutama Klaus yang sedang kebingungan mencari jutaan kombinasi sebuah kode akses untuk menguasai kamera CCTV bank. Padahal waktu mereka sangat singkat. Dan disinilah Tom segera menunjukkan keahliannya. Tom menginstruksikan kepada mereka untuk menelepon salah satu pegawai bank yang sedang berada di luar dan berpura-pura menjadi rekaman pesan suara otomatis. Langkah tersebut akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kode yang mereka butuhkan dari pegawai tersebut. Setelah mencobanya, boom. Tim dengan cepat mendapatkan kode yang mereka butuhkan. Pada hari kedua bersama Tom, tim secara formal mempelajari bagaimana interior bank Spanyol berfungsi. Bank dianggap sebagai bangunan paling berbenteng di muka bumi ini, ditutupi oleh banyak sensor dan kamera. Ditambah lagi, bank tersebut mempekerjakan petugas keamanan yang terampil yang dapat merespon dengan cepat untuk setiap keributan. Dan juga markas besar tentara Spanyol terletak di seberang jalan dari sebuah bank. Jadi ketika alarm bank berbunyi, 500 tentara akan bergegas untuk menangani masalah tersebut terlebih dahulu. Ini adalah masalah terbesar yang perlu dipecahkan oleh tim.
kepala keamanan bank itu sebenarnya adalah mantan kepala unit anti-terorisme Spanyol. Salah satu taktik mereka adalah memanfaatkan kehebohan seputar performa timnas Spanyol di laga kejuaraan Piala Dunia 2010. Permainan itu ditampilkan di layar besar di depan struktur bank Spanyol. Tim dari Tom dan Walter pada dasarnya menghadapi kekuatan yang dapat secara efektif mempertahankan bank dari serangan apapun, tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang lemari besi di dalamnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tata letak internal bank saat ini, mereka harus melakukan pemindaian tata letak gedung, agar mendapat gambaran detil denah gedung tersebut. Mereka saat ini hanya tahu bahwa mereka akan membutuhkan 2 kunci pengaman dan sidik jari dari kepala keamanan bank untuk dapat membuka brankas. Tim memulai operasi untuk mengumpulkan bahan dan data yang mereka butuhkan. Tom dan Simon berpura-pura menjadi petugas kebersihan, sementara Lorraine berpura-pura menjadi agen asuransi untuk karya seni terkenal yang ditempatkan di ruangan di brankas rahasia, yang masing-masing menyimpan kunci lemari besi. Lorraine bertemu dengan seorang direktur sebuah bank, dan di sini juga Lorraine menggunakan keahliannya untuk mendapatkan sidik jari kepala keamanan dari gelas minuman yang sengaja diatur oleh Lorraine, yang diperlukan untuk membuka kunci brankas dan pemetaan pertama ruangan dilakukan. Lorraine menemukan brankas lalu menyiapkan peralatannya, dan mulai menyalin kuncinya. Namun tiba-tiba tamu tak terduga datang untuk menimbulkan masalah baginya, memberi Lorraine 20 detik sebelum pengalihan kamera pengawasan yang mereka lakukan dihentikan oleh Klaus. Klaus membantu Lorraine menangani pengawasan kamera bank. Mereka merekayasa tampilan kamera pengawas dengan membuat rekaman video palsu, di mana Lorraine yang sedang memindai lukisan itu dan memutarnya kembali dengan kecepatan 10 kali untuk menunjukkan tidak ada yang mencurigakan di ruangan itu. Seorang pegawai bank muncul sebelum pemindaian kamera pengawasan video berakhir. Lorraine berpura-pura meminta pegawai bank tersebut untuk mengambil fotonya, agar dapat menjeda waktu pemindaian kamera pengawas, sebelum ketahuan oleh kepala pengawas bank, yang sedari tadi memperhatikan layar monitor. Lorraine kemudian berangkat untuk menemukan kunci kedua tetapi Tom menemui masalah sejauh ini. Tugasnya adalah memindai struktur yang aman. Untuk melakukan ini, dia berpura-pura menjadi pembersih dan turun ke lantai bawah bank. Lemari besi diasumsikan berada pada posisi yang tepat di bawah salah satu ruang pertemuan di lantai pertama. Tiba-tiba, sekelompok orang memasuki ruangan untuk mengadakan rapat, dan Tom kini terjebak di bawah meja. Lebih buruk lagi, alat pemindaiannya mulai berhenti bekerja, dan pemindaian macet di 96%. Setelah Tom beberapa kali mengutak-atik, akhirnya perangkat mulai bekerja lagi, tetapi ketika alat pemindaian telah selesai dilakukan, namun alat tersebut memicu alarm yang menyebabkan seluruh bank dikunci. Di sisi lain Lorraine baru saja selesai membuat kunci kedua ketika direktur memasuki ruangan. Seketika seluruh orang dalam gedung dievakuasi, dan 500 tentara langsung dikerahkan untuk memeriksa seluruh gedung dan mencari tahu penyebab alarm berbunyi. Namun masalah terjadi, Lorraine berhasil menduplikat kunci, namun Lorraine tidak sempat menutup brankas kunci kembali akibat kepanikan yang terjadi. Melihat ini, Walter meminta Tom untuk kembali ke ruangan yang dimasuki oleh Lorraine tadi untuk menutup brankas kembali sebelum disadari oleh para penjaga. Namun Tom harus mengambil kunci dari tangan Lorraine yang telah dievakuasi. Walter berpesan agar berhati-hati untuk mengambil kunci tersebut, karena jika terjatuh ke lantai, tamatlah riwayat mereka. Setelah menerima kunci, Tom bergegas ke lantai 3, mengembalikan kunci, dan menutup brankas tepat saat brankas ditutup. Tom diberitahu bahwa seorang penjaga akan tiba dengan cepat. Penjaga tiba di ruangannya dan melihat Tom sedang membersihkan ruangan, dan menanyakan apa yang dia lakukan di sana. Dia melepas earphone dan berpura-pura tidak mendengar alarm. Karena itu, Tom lolos dari penangkapan karena pemikiran yang cepat dan tindakan yang berani. Setelah prosedur selesai, Tom mulai memeriksa cara kerja internal brankas. Dia menemukan bagian yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas oleh pemindaian dan menyadari bahwa itu adalah brankas air karena brankas air dibangun dengan menggunakan prinsip keseimbangan, yang berarti bahwa saat lemari besi dibuka, setiap perubahan berat akan menyebabkannya tertutup dan terisi air. Sekarang setelah mereka mengerti dengan cara kerja lemari besi, kru dapat mengatasi masalah dan menjaga keseimbangan berat tetap stabil. Tom mulai mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Sementara Simon dan James menemukan penemuan penting tentang area di bawah bank. Ternyata pendapat Tom benar-benar nyata, dan neraca saat ini menunjukkan angka 0, yang berarti itu adalah brankas bersifat seperti timbangan. Pada saat itu, mereka mengetahui perkembangan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Hal ini akan menghentikan strategi mereka saat ini,
Dinding ruang bawah tanah ruangannya terdiri dari beton bertulang baja titanium dengan lapisan luar besi baja, membuatnya sangat kuat. Karena mereka memiliki sedikit peluang untuk pencurian ini dan seluruh operasi tidak mungkin diselesaikan, para kru harus berpikir untuk menyerah karena mereka akan membutuhkan 15 hari untuk menembus dinding meskipun mereka menggunakan mata bor yang paling keras. Walter meluangkan waktu untuk merenungkan berbagai hal, dan kemudian pergi mengamati para penggemar sepak bola di alun-alun. Saat itulah dia menyadari bahwa ketika final Piala Dunia diadakan, semua kamera yang terletak di dekat bank akan diarahkan ke para penggemar di alun-alun. Kehebohan Piala Dunia ini akan mengalihkan perhatian mereka untuk memasuki bank bawah tanah. Walter mengatakan jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam gedung hanya dapat mengaksesnya melalui atap, dan sekarang tergantung pada kemampuan Tom dan untuk memahami bagaimana menangani mekanisme lemari besi. Tom akhirnya belajar bagaimana menangani mekanisme keamanan lemari besi. Dan akhirnya, dia dengan cepat memberitahu semua tim tentang ini dan mengubah rencananya. Akhirnya harapan semua orang dalam tim kembali dipenuhi dengan semangat sekali lagi. Timbangan tidak bergerak kali ini karena timbangan dibekukan, tetapi dia mengklaim bahwa teori yang sama dapat digunakan untuk timbangan besar di lemari besi. Satu-satunya cara adalah mereka membutuhkan banyak nitrogen cair dan strategi yang dipikirkan dengan matang. Seluruh tim mulai beroperasi saat pertandingan sepak bola antara Spanyol dan Belanda dimulai. Dengan hanya 105 menit untuk menyelesaikan misinya, mereka mulai dengan menyusup masuk ke atap bank, membuka jendela kaca, dan memasuki gedung melalui lubang. Kemudian mereka melewati pipa sepanjang 100 meter hingga mencapai pintu masuk ke ruangan yang berisi lemari besi, yang kemudian harus mereka lintasi menggunakan tangga portabel. Pada titik ini, Klaus memulai pekerjaan teknologi komputernya agar tim dapat masuk, dan mereka melakukannya, menggunakan 2 kunci dan sidik jari yang telah mereka peroleh sebelumnya. Mereka sekarang berada di depan lemari besi yang mengesankan. Di sisi lain, Simon yang sudah standby di bawah gedung, kemudian mengambil bagiannya untuk menyemprotkan semua tabung yang berisi nitrogen untuk membekukan dinding timbangan raksasa. Namun sayangnya, Simon kehabisan nitrogen sebelum semua dinding dibekukan. Hal ini hampir mematahkan semangat mereka semua. Namun keajaiban terjadi, reaksi nitrogen terjadi dan lantai lemari besi mulai membeku. Tim kemudian bergegas masuk dan mulai mencari barang-barang yang berisi koin yang mereka inginkan selama ini. Di lain tempat, tim patroli bank menemukan jendela atap terbuka, dan mereka menyadari bahwa CCTV-nya telah diserang. Dengan cepat mereka semua bergegas ke lemari besi, tempat Lorraine menemukan koin. Kru yang berada di dalam lemari besi tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mengetahui jika aksinya telah ketahuan oleh penjaga. Walter meminta semua kru yang berada di dalam lemari besi untuk menyerahkan diri atau mereka akan terjebak lalu tewas terendam air. Ternyata James punya rencana untuk mengkhianati tim sejak awal karena dia adalah seorang agen rahasia dan sekarang punya rencana jahat. James mengancam Lorraine dengan pistolnya untuk memberikan koinnya. Akibatnya, efek pembekuan nitrogen cair memudar dan mekanisme keamanan lemari besi diaktifkan, lalu prosedur dewatering dimulai. Karena James adalah mantan prajurit, dia memiliki keterampilan untuk berenang keluar dari jebakan dan melarikan diri dengan koin, yang menempatkan nyawa Tom dan Lorraine dalam bahaya serius dan mencegah anggota tim lainnya melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka saat mereka berada di ambang tenggelam. Listen to me. There's nothing we can do from here. Dan Simon bergegas menambahkan semua tangki nitrogen ke timbangan agar timbangan normal kembali. Begitu semuanya tampak masih belum cukup berat, Simon hampir menyerah. Namun dia melihat radionya dan memutuskan untuk menambahkan sebagai penambah beban timbangan. Dan berhasil, bahwa radio yang terlalu kecil sudah cukup untuk membuat pergeseran keseimbangan, yang menyebabkan air berhenti mengalir masuk, dan air pun mulai surut kembali. Kepala keamanan dan anak buahnya sekarang bergegas menuju lemari besi. Namun ketika mereka membukanya, tidak ada orang di dalam. Rupanya Tom dan Lorraine menggunakan pipa pembuangan untuk melarikan diri dari lemari besi. Lorraine kemudian mengingat ruangan yang dia kunjungi untuk memindai lukisan sebelumnya. Dia ingat bahwa pegawai bank biasanya membiarkan jendela di ruangan itu terbuka. Tom dan Lorraine melarikan diri dari bank melalui jendela yang terbuka. Mereka bergabung dengan kerumunan di alun-alun, melepas jaket mereka, dan berbaur dengan kerumunan. Para tentara terus mengejar mereka. Tom dan Lorraine memutuskan untuk berhenti di kerumunan sambil berpura-pura sedang menonton pertandingan,
terlihat para tentara semakin dekat dengan mereka. Namun beruntung, takdir memiliki rencana lain untuk mereka, karena ketika Spanyol memenangkan pertandingan, kerumunan menjadi sangat riuh. Hal ini membuat para prajurit berhenti bergerak lebih jauh, membiarkan keduanya melarikan diri. Beberapa hari kemudian, James mengembalikan koin itu kepada tuannya. Mereka menganalisis koordinat hanya untuk menentukan di mana letaknya. Mereka menyadari bahwa Menara Eiffel adalah lokasi yang salah dan tim Walter telah menipu mereka. Tim Walter menemukan koordinat harta karun mereka yang benar saat bersantai di sebuah resor di Prancis. Ternyata Lorraine menukar koin di lemari besi, dan James meletakkan koin yang palsu kepada Tom. Tamat, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe video ini jika kamu suka dengan cerita sejenis ini. Akhir kata, kita bertemu lagi di lain waktu dan ciao.